dan Peninggalan Kota Baru. Perkenalkan, nama saya Ikan Marbun. Perkenalkan, nama saya Istri Jinstumian. Perkenalkan, nama saya Niela Nabisari. Perkenalkan, nama saya Remianti Marbun. Sejarah Kota Barus. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam telah ada di Barus, kota tua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus menjadi pintu maksudnya Islam di Indonesia, jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Literatur sejarah banyak menyebutkan bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahligai, Barus. Pada abad ke-7, di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau 88 Hijriah, menguatkan adanya komunitas Muslim pada masa itu. Barus berjarak 230 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Jika ditempuh melalui jalur darat memakan waktu sekitar 7 jam perjalanan dari kota Sibolga. Butuh waktu perjalanan darat sekitar 2 jam sampai. Barus merupakan tempat bersejarah dan saat ini menjadi salah satu tujuan wisata religi di Sumatera Utara. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum mengenal Barus karena minimnya informasi mengenai kota tua tersebut. Di bab terakhir buku ini disebutkan ada sebuah tempat di perbukitan Barus yang oleh masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian khusus. Makam terpencil yang ditandai dengan 2 batu nisan vertikal ini dipercaya dengan sebagai makam seorang wali. Yang dimaksud adalah makam papan tinggi yang memang berada di atas bukit setinggi 214 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju makam itu harus melewati 730 anak tangga. Konon di makam ini ada sebuah guci yang airnya terus ada meskipun Muslim kemarau. Namun belakang guci itu pecah karena tidak keramat. Padahal Barus banyak menyimpan benda-benda kuno bersejarah seperti perhiasan, mata uang dari emas dan perak, prasasti dan fragmen arca. Selain itu, terdapat makam para aulia dan ulama penebar Islam di Indonesia abad ke-7 silam. Di antaranya makam papan tinggi, makam Mahligai, makam Syekh Makdin, makam Syekh Ibrahim Shah, makam Tuan Akbar, makam Tuan Syekh Badan Batu. Posisi Barus yang terletak di pinggir pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan lautan lepas Samudra Hindia, membuat dikenal oleh dunia pada abad ke-7. Apabila berkat hasil hutannya, kamper, kemenyan dan emas, Barus menjadi kota yang kerap dikunjung banyak saudara-saudara di seluruh dunia. Namun Barus juga muncul dalam sejarah peradaban melalui lewat Hanja Pansuri, penyair sufi terkenal. Barus juga dikenal dengan nama Pansor, kemudian diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Pansor. Dalam buku Barus 1000 tahun yang lalu yang ditulis arkeolog Prancis Charles Guillot dibantu beberapa penulis lainnya menyebutkan Barus termasuk dalam golongan kota-kota kuno yang terkenal di seluruh Asia sejak abad ke-6 Masehi. Dari sisi bahasa, hampir di setiap batu nisan terdapat tulisan bahasa Arab. Hal ini sangat jarang bukan hanya di Barus tetapi di seluruh Nusantara pada umumnya. Jika memulai sekelas sejarah kota tua Barus, Claude Gondekwa menguraikan dalam buku Logiklah Sejarah Awal Barus. Buku ini merupakan usaha memecahkan rahasia sejarah Barus yang sudah dilakukan sejak hampir 1,5 abad lalu, khususnya dalam bidang epigrafi dan pembahasan sumber-sumber tertulis. Namun, penelitian yang mendalam di lapangan baru mulai melakukan pada akhir tahun 1980-an atas usaha Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Kemudian pada tahun 1995 berkat persetujuan Prof. Dr. Hasan M.
Ambari ketika itu menjabat sebagai kepala lembaga PPAN. Bersama Ecele Francaise de Preme Orient diluncurkan sebuah program penelitian arkeologi di Baros, khususnya di Logo Tua, di mana pernah ditemukan banyak benda kuno. Memang banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan sejarah kuno kota Baros, termasuk kapan kotanya didirikan dan lokasi nama tempat Baros yang disebut dalam beberapa sumber awal. Namun pada tahun 1995 di desa Logo Tua, daerah sekitar Baros terdapat sebuah spanduk bertulisan Dirgahayu ke-50 negaraku dan Dirgahayu ke-5000 desaku. Saat itu, Kepala Desa Logo Tua menjelaskan bahwa ulang tahun desa ini didasari perkiraan seorang ahli sejarah dari daerah ini. Sedangkan pandangan lain menyebutkan bahwa Baros adalah pelabuhan tertua di Indonesia. Dalam karya geografis Ptolemaios tercatat 5 pulau yang dinamakan Barousai, nama yang dikaitkan dengan Baros oleh para ahli sejarah. Sejak abad ke-6 Masehi, Kamper sudah dikenal di berbagai kawasan mulai dari negeri Tiongkok hingga ke kawasan Laut Tengah. Nama Baros sudah lama muncul apabila diterima pendapat bahwa Barousai adalah Baros. Kemudian nama ini tercatat dalam sejarah dinasti Liang, Raja Tiongkok Selatan yang memerintah pada abad ke-6. Setelah itu, Baros selalu disebut sampai sekarang dan kerap hubungan dengan pada abad ke-7. Baros kian tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur Baros dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan Baros ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Claude Goitlet memaparkan bukti bahwa sejak abad ke-6 Masehi Baros sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7 yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang Arab mulai menjejakkan kaki. Peninggalan Baros. Seorang pemerhatian Baros yang lahir dan besar di kaki Bukit Papan Tinggi, putra Baros dalam satu blognya bernama Negeri Baros, mengatakan sejak kecil sudah tertarik mendengar cerita tentang Baros yang diceritakan sejak turun-temurun oleh orang tua. Menurutnya, peranan Baros sebenarnya begitu penting bagi Nusantara. Baros adalah salah satu tempat yang sangat berperan dalam awal peradaban, maksudnya budaya Batak. Lahirnya agama Batak dan Malim, maksudnya agama Kristen, maksudnya agama Islam, hingga berbauran budaya Melayu. Akan tetapi mengenai hal itu tidak banyak yang tahu karena Baros ini hanya sebuah wilayah yang tertinggi dan terpencil di pesisir Tapanuli Tengah. Kalau melihat beberapa peninggalan dan keberadaan makam papan tinggi di lokasi ini, terdapat makam terpanjang dan mempunyai batu nisan yang besar dan tinggi. Konon panjang makam itu diperkirakan sekitar 7 meter lebih. Di batu nisan yang terbentuk dari batu cadas tertulis nama Syekh Mahmud Fil Hadratut Ma atau Yaman yang ditahirkan pada 34 Hijriah sampai 44 Hijriah, yang pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Selain makam panjang, di dalam lokasi makam papan tinggi itu juga terdapat 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak utusan khalifat dan saudagar Arab terutama dari Yaman melakukan ekspansi ke Asia. Kala itu Baros menjadi tempat singgah karena daerahnya berhadapan langsung dengan samudra lepas. Para saudagar dari Arab, Yordan, Yaman, Persia, dan Hindia juga banyak melakukan pelayaran ke daerah ini untuk kepentingan bisnis rempah-rempah dan membeli kaku Baros. Sedangkan para ulama yang merupakan utusan khalifah menginjakkan kaki ke Baros untuk mulai menebarkan Islam di Indonesia.
Tak heran jika di kawasan Barus terdapat banyak makam ulama, salah satunya adalah makam papan tinggi. Selain makam papan tinggi, di Barus juga terdapat lebih dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan Desa Daka, Kecamatan Barus. Makam ini disebut makam Mahligai dengan batu nisan yang besar dan kecil. Di lokasi itu terdapat salah satu makam tua Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriah, abad ke-7 Masehi. Syekh Rukunuddin wafat dalam usia 102 tahun. Makam Syekh Mahmud sepanjang 7 meter. Salah satu makam aulia yang terkenal di Barus adalah makam Syekh Mahmud. Syekh Mahmud itu sangat dihormati masyarakat Barus dan Sumatera Utara karena merupakan tokoh utama penyebar Islam pertama di Sumatera Utara. Makamnya yang dikenal warga dengan sebutan makam papan tinggi merupakan makam tertua yang berada di atas bukit dengan ketinggian 200 meter lebih di atas permukaan laut. Bahkan medan menuju makam cukup terjal karena kemiringan bukit mencapai 45 derajat. Bagi wisatawan atau penjara yang ingin ke makam itu harus melewati lebih dari 700 anak tangga sepanjang 200 meter lebih. Banyak penjara kaget dan tidak menyangka kalau panjang makam Syekh Mahmud mencapai 7 meter dengan batu nisan berwarna putih setinggi 1,5 meter berukir arah kuno. Bukit arkeologis ini menunjukkan kalau Syekh Mahmud adalah seorang pendatang yang telah lama bermukim di Barus. Batu nisan makam Syekh Mahmud bukan batu biasa yang digunakan oleh penduduk Barus, melainkan jenis batu yang didatangkan dari India. Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam dari Hadramaut Yaman yang datang ke Barus sejak abad ke-7. Selain papan tinggi dan Mahligai, ada juga makam-makam Tuan Syekh Badan Batu. Makam ini disebut makam Aulia 44 Negeri Barus. Terletak di atas bukit desa Bukit Hasang, sekitar 2 km dari kota Barus. Seluruh makam ini menunjukkan fakta sejarah bahwa agama Islam telah ada di Barus sejak abad. Halo guys, sampai di sinilah yang bisa kami tampilkan. Jika ada kesalahan, kami terlebih dahulu minta maaf. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know